Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rafif Hafizan MS dengan NPM 20 520 11 080 dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Adat. Saya akan membahas tentang tindak pidana terhadap harta benda atau penipuan dengan sekaligus menjelaskan pendahuluan tentang kasus tindak pidana penipuan. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Susilo dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, yang di dalamnya membahas tentang pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Hukum pidana yang dijadikan sebagai sarana penyelesaian problematika diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Hal ini sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan zaman yang semakin meningkat kejahatan dan perkembangan tindak pidana berbagai macam jenis pidana yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan penipuan. Bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat intelektualitas pelaku kejahatan dalam melakukan penipuan. Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan diancam dengan sanksi pidana. Saya akan memberikan salah satu contoh kasus. Misalnya, contoh kasus yaitu tentang kejahatan penipuan dengan modus iming-iming memuluskan jalan kepada orang lain untuk diterima di kepolisian dengan cara meminta bayaran, yang mana bayarannya tidak sedikit. Pelaku menggunakan nama seorang Kapolda agar lebih dipercaya oleh si korban penipuan. Maka penipuan ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Dengan ketentuan mengenai kegiatan ini secara umum diatur pada pasal 378 sampai dengan pasal 379 buku 2 bab 25 KUHP. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmalisa Agustiana dengan NPM 20520111016. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, penipuan. Berdasarkan teori dalam hukum pidana, penipuan kita bisa melihat dari sudut pandang, sudut peribahasa, dan sudut yuridis. Sudut yuridis yang pertama, sudut pandang yang terbentuk dalam KPPI yang disebutkan bahwa tipu berarti keco. Keco kayak cara atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, atau kebohongan, bohong, dan sebagainya. Dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, penipuan berarti proses perkataan cara menipu, perkara menipu. Dengan kata lain, menipu adalah dua pihak. Yang menipu disebut dengan penipu yang tersebut. Jadi, penipuan perbuatan yang membuat seseorang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok. Dan yang kedua, menurut pengertian secara yuridis, pengertian tindak pidana dari segi hukum sekarang belum ada, tapi ada kaum KUHP yang merupakan perumusan penipuan yang menjadi patokan yang bisa menundukkan secara unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan. Menurut para ahli, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu, rangkaian kebohongan, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongannya ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang terusur demikian merupakan cerita sesuatu yang seakan benar terjadi. Dalam KUHP, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau melawan orang lain secara hukum dengan terkait nama palsu atau martabatnya palsu dengan ataupun rangkaian kebohongan yang lainnya supaya menggarahkan orang lain untuk sesuatu kepadanya untuk memberikan untung, diancam dalam hal penipuan paling lama di penjara 4 tahun. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Septiani dengan NPM 20120111016. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penyebab terjadinya kejahatan. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindak kriminal, yaitu pertentangan dan persaingan, kebudayaan, perbedaan ideologi politik, pendapatan dan komposisi penduduk. Selanjutnya kita membahas tentang kriminologi. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Ada beberapa faktor pendorong tindak kejahatan. Yang pertama itu dikarenakan faktor ekonomi. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, keadaan norma atau moral di masyarakat yang semakin menurun. Yang keempat, penegakan hukum yang belum adil dan merata. Perkenalkan, nama saya Intan Gita Karini dengan NPM 20520111051. Selanjutnya mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh Dhani Sukmawan terhadap keluarga Surya Darmawan. Inti dalam kasus ini, terdakwa Dhani menjamin putrinya untuk lolos dalam akpol dengan syarat membayar uang sebesar 225 juta rupiah. Kemudian keluarga Surya menyetujui karena bahwa Dhani itu memiliki relasi yang sangat kuat terhadap Irjen Kapolda. Setelah dibayar secara berangsur-angsur dengan total uang senilai 263 juta rupiah. Setelah menunggu pengumuman, ternyata putri Surya tidak lolos. Dan Surya menelpon terdakwa Dhani dan akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Setelah diadili, pada akhirnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa menyerahkan kembali uang yang diambil sebesar 115 juta rupiah. Dan dia berjanji untuk mengembalikan sisa uangnya. Dengan demikian, terdakwa Dhani Sukmawan telah terbukti melakukan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Saya akan melanjutkan tentang identifikasi masalah. Konsep penipuan dalam kasus DS menurut perusahaan nomor 308/PID/2020/PT Bandung bahwa tersangka DS ini telah melakukan tindak pidana penipuan, mengatakan bahwa kejahatan penipuan atau bad drugs diatur dalam pasal 378 sampai dengan 365 KUHP buku 2 bab ke-25. Di dalam bab ke-25 tersebut dipergunakannya perkataan penipuan atau bad drugs karena sesungguhnya di dalam books tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan terhadap harta benda di mana oleh si pelaku ini telah dipergunakannya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau diturunkannya tipu muslihat. Berdasarkan dengan pasal 378 KUHP, bahwasannya mengatakan unsur mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikannya suatu perbuatan. Dikatakan sebagai penipuan ya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Dalam kasus di Indonesia tersebut, tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Menurut kronologinya, tindak pidana penipuan yang dilakukan DS ini merupakan tindak pidana berbohong. Ia kemungkinan dapat memenuhi kriteria tindak pidana tersebut. Penggelapan dana pasal 372 KUHP atau tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP. Nah, dapat disimpulkan dari presentasi kelompok kami ini adalah bahwa tindak pidana ini merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain, sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana penipuan, memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong ataupun perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain dalam
Dalam dewasanya ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk seiring dengan berkembangnya zaman dan tindak intelektual pelaku kejahatan yang semakin kompleks. Seseorang yang melakukan kejahatan penipuan ini diancam dengan sanksi pidana yang sudah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 378 sampai dengan pasal 395 buku 2 bab ke-25 KUHP. Nah, di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ini ditetapkannya kejahatan penipuan atau offrishing dalam bentuk umumnya, sedangkan yang tercantum dalam pasal 25 bab buku 2 KUHP ini memuat berbagai bentuk penipuan. Nah, terhadap benda yang dirumuskan dalam 20 pasal yang masing-masing pasalnya ini mempunyai nama-nama khusus atau penipuan dalam bentuk khusus keseluruhan. Pasal pada bab ke-25 ini dikenal dengan nama bedrocks atau berbuat curang. Semoga seluruh warga negara ini dapat memahami perbuatan pidana yang diatur dalam hukum positif, di mana pemahaman tersebut dapat menghantarkan kepada pemaknaan nilai-nilai hukum itu sendiri, sehingga hukum dapat ditaati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.